Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Selasa 15 November 2022. Sebagaimana yang sudah kita jalani, sudah kita hidupi, mari kita awali semua aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari masuk dalam suasana hening. Kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 15 November 2022 diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Buhaan nama disi matani halak nama pitung, jala marbinege bahenonna, pinggolnya ka nanengel. Demikian firman Tuhan. Kabar baik bagi umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, satu inti dari pemberitaan kitab Yesaya secara keseluruhan pasal 1 sampai 66 adalah tentang kabar baik, tentang Injil, Evangelion. Dan satu keunikan, satu ciri khas umat Israel dalam hal ini ialah apa yang disebut dengan pengharapan Mesias. Dalam kehidupan umat Israel selalu tertanam, selalu dipelihara semangat dan pengharapan yang berkobar-kobar akan datangnya Mesias yang menjadi juru selamat, yang menjadi penyelamat, yang membawa kabar baik bagi mereka, umat Israel, sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kitab Yesaya ini, sebagaimana juga bergema dalam kitab-kitab lain, khususnya kitab nabi-nabi, Evangelion, kabar baik ini begitu konkret, begitu realistis. Boleh kita lihat dalam kitab Yesaya. Salah satu tugas seorang Mesias yang artinya anointed, yang diurapi, yang diminyaki. Dalam tradisi umat Israel, seseorang diminyaki, diurapi untuk satu tugas tertentu. Dan tugasnya ialah membawa kabar baik. Membawa berita sukacita ke tengah-tengah umat Israel. Secara khusus dalam nas kita hari ini, Yesaya pasal 35 ayat 5, kabar sukacita ini dikumandangkan, diperdengarkan kepada umat Israel sebelum mereka terbuang. Bahkan sebelum Israel Utara terbuang tahun 722 sebelum Masehi.
kabar baik ini akan terus nanti bergema. Boleh kita lihat di Yesaya 61, yaitu nubuatan sesudah umat Israel kembali dari pembuangan Babel, kembali ke Yerusalem tahun 538 sebelum Masehi. Dan kabar baik ini kembali bergema. Langsung diperdengarkan oleh Yesus di Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Ketika Yesus memasuki bait suci, kepada dia diberi kesempatan untuk membaca kitab. Dan dia membuka kitab Yesaya 61 ini. Dan dia tutup pembacaan pada waktu itu dengan satu kalimat, kabar baik ini digenapi pada hari ini. Itu artinya kabar baik itu digenapi dalam diri Yesus, dalam kedatangannya ke dunia, dalam kehadirannya bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Memang Bapak Ibu, kata Mesias dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, yang artinya yang diurapi, yang diminyaki, padanan katanya dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, yaitu kata Kristos, yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini kabar baik itu begitu realistis. Mata orang-orang buta akan dicelikkan. Itu artinya orang-orang yang selama ini buta tidak bisa melihat. Dengan kedatangan Mesias, maka mereka akan diberi kemampuan untuk melihat. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang yang selama ini tidak bisa mendengar, dia akan diberi kemampuan untuk mendengar. Mata mereka akan diberi kemampuan untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan, untuk melihat karya besar Tuhan. Dan telinga mereka akan diberi kemampuan untuk mendengar suara-suara pujian kepada Tuhan, sorak-sorai sebagai sambutan atas karya maha besar Tuhan di dalam ciptaannya. Saudara-saudaraku, boleh kita bayangkan kabar baik seperti ini begitu membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang mempertahankan keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka berjuang Bapak Ibu untuk menegakkan kemurnian iman mereka hanya kepada Tuhan, memurnikan ibadah penyembahan mereka hanya kepada Tuhan. Dan kemurnian seperti ini sebenarnya mutlak harus mereka miliki sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, sejarah mencatat pengharapan Mesias ini memberikan umat Israel kekuatan, semangat, pengharapan yang senantiasa berkobar-kobar, yang memampukan mereka boleh terus bertahan sebagai sebuah umat meskipun di tengah terpaan badai, gelombang yang tidak habis-habisnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, ini juga kabar baik, good news untuk kita hari ini.
Kita telah melewati minggu terakhir setelah Trinitatis. Dan kini kita mendekat ke akhir tahun gerejawi. Peringatan akan orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, nas ini sekaligus menjadi pembekalan untuk kita mempersiapkan diri. Hingga hari Minggu kita betul-betul sampai kepada sebuah pengakuan, sebuah kesadaran bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Dan ketika kita nanti mengingat saudara-saudara kita, keluarga kita, yang kita kasih telah lebih dahulu meninggalkan kita, sekaligus juga kita diingatkan bahwa kita juga pada waktunya akan seperti mereka. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mempersiapkan diri ke sana. Marilah kita senantiasa memelihara semangat yang berkobar-kobar ini. Injil kabar baik yang dibawa oleh Nabi Yesaya ini kini juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, kepada kita juga diperdengarkan hari ini bahwa Tuhan yang dulu berkarya bekerja di tengah umat Israel, Tuhan yang sama juga berkarya, bekerja, memberkati kita, menghadirkan kerajaannya di tengah kehidupan kita hari ini, kini, dan di sini. Persoalannya ialah, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan? Sering sekali Bapak Ibu, kabar baik seperti ini diperdengarkan di tengah umat, diperdengarkan di tengah kehidupan kita. Tetapi sering sekali mata kita tidak dicelikan, telinga kita tidak dibuka, hingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan yang memanggil kita. Mari Bapak Ibu, dengan mata yang sudah dicelikan, mari melihat kebesaran karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita Bapak Ibu untuk berkata saya tidak melihat. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat berbagai perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu banyak, yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata saya tidak mendengar suara Tuhan memanggil saya. Saya tidak mendengar sorak-sorai umat yang memuji Tuhan. Kita diberi kemampuan Bapak Ibu. Telinga kita dibukakan. Karenanya Bapak Ibu, mari pastikan jangan tutup matamu. Jangan tutup telingamu. Tetapi dengan sukacita di dalam iman, mari melihat pekerjaan Tuhan di sepanjang aktivitas kita satu hari ini. Dan mari mendengar suara Tuhan yang mewarnai kegiatan kita satu hari ini. Hingga semuanya kita lakoni, kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, inilah kabar baik. Inilah Injil yang diperdengarkan kepada kita satu hari ini. Mari menjadi jemaat yang misioner. Jemaat yang selalu siap untuk bermisi di tengah pelbagai kesibukan kita. Dan penginjilan kita adalah Euangelium. Bukan pertama-tama tugas kita mengkristenkan, bukan Bapak Ibu. Tetapi evangelisasi, menghadirkan kabar baik
menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa indahnya kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita telah menjadi jemaat yang misioner. Ketika kita semua telah menjadi jemaat yang misioner, maka gereja kita juga akan menjadi gereja yang misioner. Kalau HKBP yang kita cintai selalu mengingatkan kita akan visi gereja kita, yakni menjadi berkat bagi dunia ini, maka sesungguhnya inti dari penginjilan ialah menghadirkan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat bermisi, selamat menghadirkan kerajaan Tuhan, karena mata kita telah dibukakan dan telinga kita telah dibukakan. Kita melihat karya besar Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan yang senantiasa menghibur, yang senantiasa menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.